Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 6 Kabupaten Gresik dari Kecamatan Triharjo. Saya Samsuri Haryanto dari UPT SDN 163 Gresik dengan Ibu pengajar praktek Ibu Tri Nur Cahyani dan Ibu fasilitator Ibu Kiki Oktavia Aditama. Di sebelah kanan saya, halo, saya Nurlina Sugiyarti dari SD Insan Mulia dengan pengajar praktik Ibu Tri Wahyuni. sebelah kiri saya, perkenalkan, saya Bu Yulianti dari SD Insan Mulia dengan Ibu pengajar praktek Putri Nur Cahyani. selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bu Lina sama Pak Samsuri, bagaimana ini perasaannya? Perasaannya bagaimana? Kita mau coaching hari ini. Nah, Alhamdulillah. oke. Kali ini Bu Lina sebagai coachnya, Pak Sam Sebagai coach, coachnya. saya sebagai observer. Nah, ingat nanti pada saat melakukan coaching Pak Sam, kita harus mengingat 3 kompetensi untuk menjadi seorang coach. Yang pertama, kita harus present, mendengarkan penuh, ya. Terus yang terakhir, mengajukan pertanyaan yang terukur. Baik, sudah bisa dimulai? Siap. Oke, silahkan dimulai. Monggo. Assalamualaikum Pak Samsuri. Waalaikumsalam Bu Lina, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Oke. Mohon maaf nih Pak, Ya. saya boleh minta waktunya 15 menit saja Pak. Oh silahkan, monggo. Ada apa ini kok? Iya Tumben. Pak, saya ini butuh pencerahan gitu sepertinya Pak ya. Boleh saya bercerita Pak ya? Oh silahkan, monggo. Kalau ini curhat-curhat, ya, monggo. Iya ya. Pak. Gini Pak, saya tuh akhir-akhir ini merasa frustasi gitu loh Pak. Jadi saya merasa mengajar itu kurang maksimal karena seperti diburu dengan waktu. Jadi ada tugas yang harus saya selesaikan karena deadline-nya itu Pak, ada deadline-nya. Jadi saya tuh terburu-buru, akhirnya mengajar saya itu nggak maksimal gitu Pak. Iya, Bu. Dari cerita jenengan, nanti curhatan kita itu nanti yang jenengan harapkan dari curhatan kita itu apa, Bu? Ya sebenarnya harapan saya nanti itu saya tuh bisa menemukan solusi Pak dari permasalahan saya. Jadi Pak Samsuri bisa membantu saya gitu loh Pak, barangkali bisa menemukan ide-ide untuk saya gitu Pak. Mungkin nanti jenengan cerita, nanti insya Allah ide itu dari jenengan sendiri, Bu. Monggo. Saya kan juga ingin tahu ini permasalahan jenengan lebih dalam seperti apa. Bisa ceritakan, monggo. Iya Pak, begini Pak, saya ini kan punya tugas Pak ya, baik dari sekolah, kemudian dari kegiatan saya, kegiatan pengembangan diri saya gitu. Sementara saya juga harus mengajar nih Pak di kelas. Nah, dari tugas-tugas itu harus dikumpulkan sesuai deadline Pak. Akhirnya saya tuh mengajarnya nggak maksimal. Jadi kalau saya ngajar nggak maksimal, anak-anak itu rame gitu Pak. Saya merasa kurang puas gitu loh Pak. Ya. Mendengar jenengan tadi banyak tugas, terus mengajarnya tidak, itu kira-kira solusi yang diharapkan jenengan seperti apa, Bu? Ya nanti saya inginnya tuh saya seperti dulu lagi Pak. Ngajar itu mengalir, nyaman, enjoy gitu Pak. Jadi nggak seperti sekarang gitu. Bagus itu, Bu, ya. Terus nanti ketika solusi itu didapat, rencananya apa yang jenengan laksanakan? Ya kan saya segera lakukan itu Pak. Jadi kalau sudah dapat solusi nanti saya akan segera melakukan supaya saya tuh sudah segera bisa kembali ke seperti semula gitu Pak. Normal lagi, ya. Iya, saya sekarang ini merasa pusing gitu loh Pak. Langkahnya untuk Ibu supaya hal yang diharapkan solusinya nanti supaya kembali normal lagi apa kira-kira? Ya setidaknya mungkin saya harus bisa memanage waktu kali Pak ya. Manage waktu ya. Iya, jadi supaya bisa normal lagi, jadi saya harus ini mungkin Pak ya, membuat skala prioritas itu Pak ya, bagus, atas tugas-tugas prioritasnya. saya gitu Pak ya. Ya, bagus itu Bu.
mungkin kapan itu bisa dimulai Bu? Ini menarik karena ini. Iya, kayaknya harus segera dilakukan Pak. Tapi ya gimana Pak ya, membuat itu rasanya kok saya jadi nambah tugas, terus saya tuh masih nanti gitu loh Pak mengerjakannya itu. Ya. Kalau bisa jenengan punya permasalahan, punya solusi, segera dilakukan Bu. Kapan? Saya ini sangat sangat luar biasa jenengan. Iya, saya sih cepat Pak ya. Berarti saya harus cepat lakukan ya Pak ya. Iya. Nah, berarti saya nanti harus membuat skala prioritas, kemudian saya menulis ya Pak ya, menulis penjadwal apa yang harus saya lakukan lebih dulu, mungkin seperti itu ya Pak ya. Jadi supaya saya tuh nggak terburu-buru dikejar-kejar waktu gitu Pak. Jadi sudah secepatnya ya untuk dilakukan. Artinya nanti yang pertama yang jenengan lakukan apa Bu? Yang hal pertama yang akan Bu Lina lakukan untuk menindaklanjuti dari skala prioritas yang Ibu sebagai solusi tadi? Iya, mungkin saya akan mengukur ini Pak, skala prioritas saya itu dari 1 sampai 10 mana yang lebih penting gitu Pak ya. Jadi untuk tugas ini saya ukur mana yang harus didahulukan gitu Pak. Setelah itu saya mencatatnya, kemudian mungkin saya harus membuat jadwal Pak ya, kapan saya harus mengerjakan itu. Setelah itu mungkin saya kalau selesai mengajar saya melihat jurnal saya gitu Pak ya, terus jika memang harus segera diselesaikan tugas itu ya saya selesaikan gitu, seperti itu mungkin Pak ya. Bagus sekali Bu. Dan ini kalau segera direalisasikan akan lebih baik Bu ya, mungkin menurut saya. Karena ini sesuatu yang luar biasa, itu sudah mempunyai solusi yang luar biasa, dan harapannya nanti ke depan ketika itu sudah dilaksanakan tindak lanjutnya seperti apa? Ya saya akan mengajar dengan lebih nyaman lagi Pak ya. Jadi saya akan membuat pembelajaran, merancang pembelajaran lebih menarik lagi supaya kelas saya jadi tidak ramai. Jadi saya juga mengajarnya lebih enjoy, lebih relax gitu Pak. Bagus itu Bu, bagus. Iya. Wah saya jadi lega ini Pak Samsuri. Ya terima kasih loh Pak Sam. Ya Bu, sama-sama. Saya juga senang karena Bu Lina sudah kembali ceria lagi. Biasanya murung ada masalah apa, kalau kita curhat seperti ini kan minimal kita bisa berbagi curhat-curhatan, akhirnya permasalahan akan mungkin berkurang Bu ya. Iya. Saya terima kasih Bu ya. Ya Pak Sam, terima kasih Pak Sam ya. Saya nggak sabar ini Pak Sam untuk melakukan ini. Sekali lagi terima kasih Pak Sam ya. Terima kasih atas waktunya. Baik Pak Sam, coachingnya tadi sangat bagus sekali ya. Seorang coach yang Bapak lakukan sudah mengena sampai menemukan solusi permasalahan yang dialami oleh Bu Lina. Dan Pak Sam sudah melalui alur tirta, sudah menentukan tujuannya sudah dapat, solusinya juga sudah dapat, dan Pak Sam sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ya, kalau saya boleh memberi skala untuk coaching yang dilakukan Pak Sam, saya bisa, kalau skala 1 sampai 4 saya bisa memberi nilai 4 untuk Terima kasih. Luar biasa Pak Sam. Sukses selalu buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya ibu-ibu hari ini? Alhamdulillah sehat dan baik Pak Sam. Bagaimana perasaannya nih mau coachingan kita hari ini ya? Perasaannya. Oke, baik ya. Pada kesempatan ini ya Ibu Lina sebagai coach dan Ibu Yuliati sebagai coachnya, dan kira-kira untuk Bapak Ibu sebagai coach jangan lupa untuk 3 kompetensi untuk menjadi coach yang baik. Yang pertama yaitu present, kehadiran penuh. Yang kedua adalah mendengarkan penuh dengan mendengarkan aktif. Dan yang ketiga adalah mengemukakan pertanyaan yang berbobot. Dan baik, bisa dimulai untuk coachnya kepada Bu Lina, silakan. Terima kasih Pak Sam. Assalamualaikum Bu Lina. Waalaikumsalam Bu Yuli. Ada apa Bu Yuli? Ada waktu enggak untuk saya mau ngobrol sebentar?
Oh gitu ya Bu Yuli. Nggak apa-apa, sekarang aja kebetulan saya lagi free ini. Bisa? Ya bisa. Saya mau cerita ini, Lina. Hari ini kan anak-anak pas terakhir. Nah, setelah saya koreksi itu, nilai anak-anak itu banyak yang tidak sesuai dengan harapan saya. Soal PAS itu kan sekarang itu kan ada literasi, ada numerasi. Nah, di saat anak-anak itu mengerjakan soal literasi, kebanyakan anak-anak itu apa ya, hasilnya kurang memuaskan lah bagi saya. Gitu ya Bu Yuli. Sebentar dulu Bu Yuli, saya ingin tanya nih Ya, apa namanya harapan kita setelah melakukan obrolan ini apa Bu Yuli? pengennya saya bisa mencari solusi dari permasalahan yang saya hadapi ini supaya saya bisa memperbaiki untuk langkah ke yang lebih baik, seperti itu. Gitu ya Bu Yuli. Nah sekarang Bu ya, dari permasalahan Ibu tadi kan nilainya anak-anak berarti tidak sesuai dengan harapan Ibu. Ya, Gitu. Nah kira-kira nih menurut Ibu apa yang menyebabkan murid-murid ini tidak maksimal dalam mengerjakan PAS gitu? Apa ya, anak-anak itu pada soal PAS itu kan sudah ada bacaannya sudah ada. Pada saya di kelas itu sudah mengingatkan ke anak-anak, baca dulu, pahami dulu, tapi anak-anak itu selalu ingin cepat selesai, selalu ingin mengerjakan mari wes, nggak peduli dengan nilainya. Nah, seperti itu. Itu ya, berarti bisa dikatakan anak-anak itu tidak membaca dengan sungguh-sungguh ya Bu Yuli ya. Nah, kemudian kalau mereka nih mau membaca dengan sungguh-sungguh ya Bu Yuli, pasti hasilnya menjadi luar biasa ya Bu Yuli ya. Betul. Nah, menurut Ibu nih, apa yang menyebabkan anak-anak ini nggak mau membaca dengan sungguh-sungguh Bu Yuli? Nah itu, padahal ya tiap hari itu sebelum kita belajar pasti di awal pelajaran itu kita sudah membaca 5 menit. Oke, literasi lah. Nah itu sudah saya lakukan. Saat ulangan pun saya juga tidak bosan-bosan mengingatkan anak-anak supaya mengerjakan, dibaca dulu karena sebagian besar jawabannya itu pasti ada di situ. Tapi anak-anak, ya namanya anak-anak, mengerjakannya pasti asal-asalan. Mungkin dari situ masalahnya. Jadi kan sudah tahu nih kalau anak-anak itu malas membaca ya intinya. Kira-kira apa ya yang akan Bu Yuli lakukan supaya anak-anak ini bisa mau membaca gitu Bu Yuli? Apa ya, literasi sudah, tapi saya rasa literasinya itu 5 menit. Apa mungkin bisa ditambahi ya? Bisa, Bu Yuli. literasinya Ya. mungkin dari 5 menit itu supaya motivasi anak-anak untuk membaca itu bisa semakin bertambah. Tambah waktunya mungkin Bu, waktunya membaca sebelum belajar itu tambah 10 menit. Terus rencana saya sih pinginnya ada sudut bacaan di kelas seperti itu supaya nanti anak-anak pada waktu istirahat setelah mereka jajan di luar, waktu selesai istirahat, waktu luang pada saat istirahat itu bisa mereka gunakan untuk membaca di sudut baca yang seperti itu mungkin. Wah, bagus itu Bu Yuli, itu bisa dilakukan ya. Jadi supaya anak-anak itu bisa tambah minat membacanya lebih bertambah gitu ya Bu Yuli. Iya, Bu betul. Yuli yakin ya bisa melakukan kegiatan ini dan kegiatan ini bisa menambah minat baca anak ya Bu Yuli ya. Saya yakin karena tadi kan anak-anak dengan membaca 5 menit saya lihat minat untuk membaca dan memahaminya anak-anak sangat kurang. Mungkin dengan ditambahi waktu, dengan disediakannya sudut baca, mungkin bisa menambah semangat dan motivasi anak-anak untuk lebih memahami bacaan seperti itu. Iya Bu Yuli. Kira-kira nih menurut Bu Yuli, nah kalau kita membuat rentang atau skala minat baca anak ini berapa Bu Yuli? Kalau untuk saat ini setelah saya koreksi itu hasil anak-anak itu masih kalau antara 1 sampai 10 masih di bawah 7. Oh gitu Bu Yuli. Iya. Nah kira-kira nih Bu Yuli sudah tahu kalau skala minat baca anak itu rendah gitu Bu Yuli. Iya, Kira-kira apa yang akan Bu Yuli lakukan untuk merubah skala ini supaya jadi lebih gitu Bu Yuli? Nah itu tadi
rencananya sih akan menambah waktu untuk literasi pada waktu pagi hari, sama menyediakan sudut baca di dalam kelas seperti itu. Begitu Bu Yuli ya. Kapan kira-kira Bu Yuli mau dibuat ini sudut bacanya, kemudian menambah waktunya, ini kapan akan dilakukan Bu Yuli? Nah, ini harus sesegera mungkin supaya anak-anak tidak terlena. Nah, saya mungkin minggu depan sudah bisa saya laksanakan. Nah, ya bagus Bu Yuli ya. Saya nggak sabar nih Bu Yuli ingin melihat perubahannya. Nanti cerita-cerita ya Bu Yuli ya, bagaimana hasilnya ini nanti. Oke, Bu Lina. Terima kasih banyak ini Bu Lina. Saya sudah lega, sudah menyampaikan unek-unek saya. Terima kasih, saya sudah mendapat solusi. Semoga kedepannya anak-anak dengan apa yang saya rencanakan tadi bisa membawa perubahan ke anak-anak menjadi yang lebih baik. Nah, ya Bu Yuli bagus ya. Sukses ya Bu Yuli dengan rencananya. Nah, sama-sama Bu Lina. Oke Bu Yuli. Baik Ibu, coachingnya sangat luar biasa, sudah sangat mengena ya, seorang coach yang dilakukan oleh Ibu Lina sudah mengena sampai dengan menemukan solusi permasalahan yang dialami Bu Yuliati. Dan secara keseluruhan saya melihat ya presennya, kehadiran dari Ibu Lina sebagai coach dan mendengarkan secara aktif dan penuh, dan sudah mengajukan pertanyaannya berbobot, sudah semuanya terlaksana, dan alur tirta yang sudah dilaksanakan sudah semuanya berjalan dengan baik. Dan kalau saya boleh menilai dari tentang 1 sampai 4, ini sudah pada poinnya maksimalnya itu 4 ya. Sangat luar biasa dan sukses untuk ibu-ibu semuanya. Terima kasih. Sama-sama Pak Sam. Terima kasih juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak, Ibu? Alhamdulillah sehat Ibu. Baik. Nah, hari ini kita akan melakukan coaching-coachingan ya Bu ya. Jadi pada kesempatan ini yang sebagai coach adalah Bu Yuli dan Pak Samsuri sebagai coaching. Siap. Nah, baik. Nah, tapi sebelum melakukan coaching jangan lupa Pak ya, Ibu, 3 kompetensi ya yang harus digunakan saat melakukan coach, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan penuh dan mendengarkan aktif ya Ibu ya, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot gitu ya. Siap. Baik, siap ya? Ya. Monggo silakan bisa dimulai. Assalamualaikum Bu Yuli. Selamat pagi. Ada waktu enggak ini jenengan? Bu Yuli ada waktu enggak ini? Ada apakah? Ya. Ini Bu, sebenarnya ada sesuatu yang ingin saya curhatkan ini karena ada permasalahan. Jika tidak mengganggu apapun jenengan. Ini Bu, ceritanya minggu kemarin saya itu ada supervisi dari pengawas Bu. Setelah selesai supervisi, saya dipanggil oleh kepala sekolah di ruangannya bahwa pengawas itu kurang berkenan jika saya mengajar itu tidak memakai buku. Jadi ini saya ini beban, artinya mengajar harus pakai buku ini kan gitu. Ya, jadi menurut Pak Sam, apa yang Pak Sam harapkan dari obrolan kita saat ini? Ini Bu, jadi nanti mungkin setelah ngobrol ini saya ingin permasalahan saya ini kegalauan hati saya ini terobati Bu, karena ini tadi setelah ada panggilan dari kepala sekolah bahwa pengawas tidak berkenan jika mengajar tidak pakai buku. Wah. Jadi apa ini? Kenapa kok pengawas tadi tidak berkenan kalau Pak Sam mengajar tidak menggunakan buku? Iya. Kira-kira dari pengawas kalau ada yang mengatakan seperti itu untuk supervisi Pak Sam, solusi bagaimana yang bisa Pak Sam lakukan untuk memperbaiki itu? Itu Bu, saya kan ngajarnya itu pakai ini Bu, media interaktif loh Bu, kayak pakai PPT. Saya kan di PPT itu ada saya selingi video animasi, itu kan anak-anak lebih menarik Bu. Kalau mungkin buku itu kan anak-anak juga cepat bosan. Kalau lebih ada gambarnya atau video, anak-anak lebih menarik ya. Alasan saya itu kan pakai itu biar
pembelajarannya mungkin anak yang dengan gaya belajar yang visual atau audio kan lebih bisa mengikuti pelajaran dengan nyaman di kelas gitu. Iya. Sebetulnya langkah Pak Sam sudah benar ya, membuat anak-anak nyaman belajar, tapi keinginan dari pengawas tadi satu yang belum Pak Sam lakukan. Nah, kira-kira apa yang bisa Pak Sam lakukan untuk memenuhi keinginan pengawas tadi untuk membuat buku lah istilah, mengajar dengan menggunakan buku. Ketika saya membuat media pembelajaran yang interaktif itu saya juga mencari dari internet, dari sumber buku. Saya juga meringkas dari atau merangkum dari buku-buku tentang materi itu, saya filenya itu saya simpan dalam laptop saya. Itu membuat media yang interaktif tadi. File itu sebenarnya sudah ada di laptop saya. Itu bagus itu Pak Sam. Terus gimana caranya supaya semuanya itu target Pak Sam ke anak-anak terpenuhi, anak-anak bisa belajar dengan nyaman, bisa senang. Terus keinginan pengawas tadi supaya Pak Sam bisa membuat buku atau menggunakan buku pada saat mengajar. Kira-kira apa yang bisa Pak Sam lakukan? Rencana saya ini kan, saya kan sudah meringkas materi-materi itu dalam laptop saya, Bu, filenya. Terus animasi media sudah tersimpan dalam file saya. Rencana saya ingin saya kumpulkan, itu nanti saya buat sebuah kayak modul atau bahan ajar. Itu kan sudah ada ringkasan, apa kan otomatis menjadi modul yang hasil saya sendiri yang membuat. Dan rencana saya akan saya buat, dan saya akan meminta bantuan teman saya, Bu Nurlina, itu kan pinter IT, Bu. Nanti bisa minta tolong untuk mengeditkan dan sebagainya supaya menjadi modul yang bagus, Bu, atau bahan ajar yang bagus. Itu kan lebih dari buku menurut saya kan gitu. Bagus itu Pak Sam. Ya, nanti kolaborasi dengan Bu Lina supaya hasil dari modul Pak Sam itu bisa jadi bagus. Nah, kira-kira kapan itu Pak Sam bisa memulainya? Saya akan secepatnya, Bu, karena saya sudah akan, setelah ini saya akan koordinasi dengan Bu Nurlina untuk minta tolong untuk mengeditkan dan sebagainya, karena beliau ahli IT, dan juga nanti saya akan koordinasi ke kepala sekolah dengan hasil yang sudah saya buat ini. Nanti saya tunjukkan bahwa ini loh buku modul atau bahan ajar saya yang ditanyakan pengawas gitu. Ya, kira-kira Pak Sam yakin nanti dengan cara Pak Sam itu bisa meyakinkan pengawas ini loh modul saya? Saya yakin, Bu, karena modul atau bahan ajar kan kadang kita itu hanya lebih hanya ke buku LKS atau buku bacaan. Kalau kita buat dengan bahan atau modul atau bahan ajar sendiri, itu lebih efektif karena kita tahu kemampuan murid kita di kelas, kita mengetahui bagaimana gaya belajar anak kita kan lebih memenuhi kebutuhan murid kita sebenarnya kan gitu. Nanti ketika sudah dicetak atau nanti akan kita tunjukkan kepada pengawas maupun kepala sekolah. Iya, bagus sekali ya. Jadi Pak Sam nanti bisa jadi guru yang kreatif dan inovatif. Nanti bisa kita contoh itu Pak Sam. Ya, semoga apa yang direncanakan Pak Sam bisa berjalan dengan baik dan lancar, bisa memperbaiki apa yang diinginkan oleh pengawas tadi. Tuh, ya Pak Sam ya? Ya, tidak lanjutnya nanti akan itu, Bu. Coba kita akan setelah komunikasi dengan kepala sekolah dan juga pengawas, nanti barangkali nanti ada kayak event-event atau lomba lomba membuat bahan ajar atau modul atau media alternatif, kan kita bisa ikutan untuk lomba. Kan itu kan karya kita sendiri, bukan gitu. Tidak aja seperti itu, Bu. Iya, bagus itu Pak Sam. Semoga sukses membuatnya. Amin. Dan semoga bisa membawa kemajuan di dunia pendidikan kita saat ini Pak Sam ya. Terima kasih Bu Yati atas waktunya, minta Sam. Dukungannya. Semoga rencana ini dapat terlaksana dengan baik. Amin. Ya. Terima kasih. Sama-sama. Ya, wah luar biasa sekali nih Bapak Ibu tadi sudah melakukan coaching ya terkait permasalahan yang diajukan oleh Pak Sam tadi. Ini ada beberapa catatan saya ini Ibu Yuli, baik Pak Sam ya. Tadi dari percakapan dari coaching yang dilakukan, saya rasa yang pertama sudah menentukan tujuan dari coaching itu tadi ya, sudah terlihat dari awal percakapan itu. Kemudian
Ibu Yuli sudah mengidentifikasi permasalahan ya. Sudah Pak Sam juga sudah mengutarakan permasalahannya apa, dan Bu Yuli juga sudah membuat pertanyaan berbobot untuk mengidentifikasi permasalahan tadi. Kemudian saya juga sangat senang Bu Yuli sudah membuat pertanyaan berbobot ini untuk menemukan potensi dari coaching. Ya, jadi Bu Yuli sudah menggali potensi coaching di situ ya, bagus sekali. Kemudian yang terakhir, tadi saya lihat Bu Yuli juga, saya dengar Bu Yuli sudah menanyakan tindak lanjut, kemudian tanggung jawab si coaching untuk melakukan hasil coaching itu tadi ya. Luar biasa sekali Bapak Ibu. Kalau saya kasih nilai rentang ya dari 1 sampai 4, coaching kita kali ini nilainya adalah 4. Oke, selamat ya. Ya, baiklah. Itu kegiatan kita hari ini terkait tentang coaching dengan alur Tirta. Terima kasih.